your thoughts attract things with a force that you cannot see, but is definitely real. Because we get what we expect. I'm open to the possibility that whatever happens, Oh my God. even the bad stuff, can lead to better things. Pernah nggak sih dirimu itu ngerasa kayak, kenapa ya, aku masih bingung tuh seputar manifestasi yang benar, semuanya banyak sekali informasi di luar sana, tapi kok masih bingung gitu kan? Nah, hari ini aku akan membagikan 5 langkah yang nggak cuma sangat mudah untuk dipahami, tetapi juga ampuh untuk mewujudkan keinginanmu. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Throughout history, all the great minds, all the great leaders, all the great achievers, they had something in common. Langkah yang pertama dan juga sangat penting itu adalah mengenali apa yang sebenarnya kamu inginkan. Nah, ini penting ya. Jadi bukan cuma sekedar kayak keinginan yang sesaat aja, tetapi biasanya itu harus sesuatu yang benar-benar membuatmu itu merasa kayak I'm alive, aku hidup kayak gitu, I'm here gitu ya. Nah, silakan untuk menanyakan kepada dirimu sendiri apa yang benar-benar ingin kamu wujudkan. You know, this secret gives you everything you want. Happiness, health, and wealth. You can have, do, or be anything you want. Nah, ini biasanya berupa sesuatu di dalam aspek kehidupanmu ya, seperti mungkin karir, keuangan, cinta, atau mungkin kesehatan, dan yang pasti tujuanmu itu harus jelas. Semakin spesifik, semakin kuat energinya untuk menariknya ke dalam kehidupanmu saat ini, say. All of this happened because of knowing how to apply the secret. Setelah kita tahu apa yang kita inginkan gitu ya, langkah selanjutnya itu adalah memperbaiki mindset kita. Banyak orang itu merasa kayak gak layak untuk menginginkan sesuatu gitu kan, atau mungkin takut gagal. Nah, ini bisa menjadi penghambat dalam manifestasi kita. Disinilah kamu itu perlu menemukan dan juga melepaskan keyakinan yang membatasimu ini ya. Salah satu cara yang paling efektif itu adalah dengan afirmasi, yaitu pernyataan positif yang biasanya akan membantu kita mengubah pola pikir negatif itu menjadi positif. Contohnya misalnya kamu itu selalu bilang kayaknya aku nggak pantas deh untuk mendapatkan pekerjaan itu. Ya kamu bilang aja, aku layak menerima pekerjaan itu, aku layak menerima cinta yang tulus, atau aku pantas mencapai kesuksesan dalam finansial. Do you ever feel like you're different? Different. Don't you ever ask yourself, who am I? Who am I? Truly. I'm just me. Visualisasi itu adalah langkah yang ketiga yang menurutku itu sangat penting. Jadi di sini kita itu nggak cuma membayangkan hasil akhirnya aja itu gimana ya, tetapi kita itu harus benar-benar living in the end, atau hidup di dalamnya, di dalam cerita itu, di dalam visualisasi itu. Misalnya kalau dirimu ingin punya rumah gitu ya, rumah impiannya itu kan, ya harus dibayangkan bagaimana rumahnya di dalamnya tuh rasanya seperti apa kalau kita masuk ke sana, teksturnya seperti apa, warna dindingnya itu bagaimana, dindingnya terbuat dari apa, kayu kah, batu bata kah, atau seperti yang ada di rumahku seperti ini, ada suara apa saja di dalamnya. Semuanya itu harus jelas dan kita harus menggunakan panca indera untuk membuat visualisasinya itu kayak berasa hidup, kayak nyata. Your life is about to change. I hope you're ready. Nah, dengan teknik ini maka kita akan menarik energi dari keinginan itu dan menciptakan getaran yang akan mendukung. Jadi kayak akhirnya sama gitu loh level getarannya, dan kita akan selaras, kita yang menyelaraskan dengan versi itu, dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Our lives are not defined by any one action. Our
lives are the sum of our choices. Sekarang, setelah semuanya itu siap di dalam pikiran, ini adalah waktunya untuk kita mengambil sebuah tindakan. Tapi ingat, yang dimaksud kita mengambil tindakan di sini adalah tindakan yang terinspirasi ya. Jadi bukan sekedar pokoknya yang penting beraksi lah mengambil tindakan kayak gitu ya, bukan asal-asalan. Misalnya gini, kalau misalnya tujuanmu itu adalah membangun sebuah bisnis, ya mulailah dari langkah-langkah kecil, seperti misalnya riset ya, riset dulu pasarannya bagaimana, terus kira-kira kenapa aku bisa sukses di bisnis ini, apa gapnya itu, kespesialanku tuh apa yang belum ada di sana di market itu, apa yang bisa aku berikan yang berbeda gitu dari apa yang sudah ada gitu ya. It's about how to become a better human being, a better human being. I see gratitude as a route to a happy life. See, there are things that I've yet to do, and there are mountains. Langkah yang terakhir itu adalah syukur dan kemudian kita melepaskan. Jadi kita udah melakukan semua yang kita bisa, harus usaha dulu ya. Kalau buru-buru belum apa-apa, udah lepasin ke langit aja, itu artinya nyerah itu. Bukan ya letting go yang benar, itu bukan seperti itu ya. Nah, tapi kamu itu udah bekerja keras, sudah melakukan semuanya lah yang kamu bisa. Nah, dari situ baru kamu ya sudah lah ya, kayak gitu ya. Nah, rasa syukur itu biasanya akan memperkuat getaran positif yang akan menarik hal-hal positif ke dalam diri kita. Jadi, silahkan membayangkan untuk sudah mendapatkan apa yang diinginkan, kemudian kita akan mengucapkan terima kasih. Hal ini sudah terjadi. Terima kasih, bisnisku sukses, bisnisku baik, bisnisku laris manis, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita akan melepaskan semuanya dan percaya bahwa semuanya akan datang pada waktunya dan waktu yang tepat. Karena kalau kita sudah merasa aku sudah mampu ya, atau sudah berusaha dengan sebaik mungkin menciptakan sesuatu yang bagus, ya udah pasti sih hasilnya akan seimbal kayak setimpal dan seimbang. Jadi intinya kita itu kan sebenarnya kayak sedang menanam sebuah benih ya, atau biji kayak gitu ya. Nah, kita itu sudah kasih pupuk, kita kasih tanah yang bagus, kita sudah kasih sirami kayak gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal membiarkan, kasih waktu untuk benih itu bekerja. Sinar matahari, alam semesta itu akan membantu untuk hal itu terwujud. Ingat, manifestasi itu adalah sebuah proses, ada perjalanannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih penasaran, Mbak Des, gimana nih caranya manifestasi yang lebih mendalam yang bisa bikin aku punya uang $1 juta misalnya, alias 15M kayak gitu. By the way, aku punya video lain yang akan membahas hal ini berdasarkan pengalamanku. Jadi silahkan klik video ini sekarang, karena siapa tahu di sana dirimu bisa lebih mendalami langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memulai perubahan yang sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat besar. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.